Kadang, hal paling menyeramkan bukanlah apa yang kita lihat, tetapi apa yang bersembunyi di balik gelap. Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini. Karena malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tidak akan mudah kamu lupakan. Gue tinggal di pinggiran kota Cirebon, di sebuah kampung kecil yang orang-orangnya masih akrab satu sama lain. Lingkungannya adem, banyak pohon jambu dan mangga di pekarangan rumah warga, dan tiap sore biasanya anak-anak main layangan sambil orang tua ngopi di pos ronda. Salah satu tradisi yang paling ditunggu di kampung gue adalah acara wayangan tiap bulan Maulud. Biasanya digelar di lapangan tengah kampung, panggungnya dari bambu, dan warga rame-rame bikin acara semalam suntuk. Ada dalang lokal, warung nasi jagung buka sampai tengah malam, anak-anak lari-larian sambil bawa balon, dan suara gamelan ngiringin wayang kulit yang cerita-ceritanya udah diturunin dari generasi ke generasi. Tapi semua berubah sejak kejadian tahun kemarin. Waktu itu, salah satu tokoh yang paling dihormati di kampung gue, Bu Darmi sinden legendaris yang suaranya udah kayak jadi ikon kampung ini meninggal mendadak. Yang bikin semua orang kaget bukan cuma karena dia meninggal pas malam Jumat Kliwon, tapi karena cara matinya yang nggak biasa. Tubuhnya ditemukan di panggung wayang. Padahal nggak ada pertunjukan malam itu. Nggak ada jadwal acara apapun. Tapi Bu Darmi duduk sendirian di situ. Pakai kebaya putih, rambut disanggul rapi, tangannya masih menggenggam kipas kecil kesayangannya. Tapi matanya melek lebar dan wajahnya penuh darah. Darahnya ngalir dari mulut, telinga dan lubang hidungnya kayak bocor dari dalam. Nggak ada luka luar, nggak ada tanda-tanda kekerasan. Dan waktu Pak RW coba bawa ke puskesmas, dokter cuma bisa bilang kemungkinan serangan jantung mendadak. Tapi warga nggak percaya. Karena, anehnya, malam sebelum kejadian itu, banyak yang ngedengar suara gamelan dari arah panggung. Padahal nggak ada siapa-siapa. Gue sendiri dengar waktu itu. Karena rumah gue nggak jauh dari lapangan. Suaranya pelan kayak latihan, tapi lama-lama makin jelas. Dan yang paling bikin gue merinding, ada suara nyanyian sinden yang sayup-sayup terdengar, dan gue hafal suara itu. Itu suara Bu Darmi. Setelah kematiannya, acara wayangan tiap Maulud dihentikan. Nggak ada yang berani nerusin. Bahkan dalang yang biasa manggung Pak Mahmud mendadak pensiun. Katanya udah cukup. Waktunya generasi baru yang jalanin. Tapi nggak ada yang mau. Kayak ada trauma yang bikin semua warga nganggap panggung itu udah keramat. Bahkan anak-anak pun nggak berani main layangan di sekitar sana lagi. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu, Pak Lurah tiba-tiba ngumumin kalau acara Mauludan bakal digelar lagi. Dan bukan cuma itu, katanya. Akan ada penampilan dari sinden baru yang muncul lewat rekomendasi dari luar desa. Nggak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau siapa yang kenalin dia ke panitia. Namanya Sekar. Gitu doang infonya. Gue waktu itu udah mulai curiga, tapi rasa penasaran warga lebih besar dari rasa takut. Karena udah setahun gak ada hiburan, semua orang ngerasa waktunya kita move on dari tragedi itu. Tibalah malam itu. Lapangan kampung udah penuh dari sore. Warung-warung buka lagi. Tenda-tenda penjual makanan berdiri rapi di sisi kiri panggung, anak-anak lari-larian bawa lampion, dan gamelan udah mulai dipasang sejak siang. Suasana kayak dulu lagi, tapi ada yang beda. Kayak hawa di sekitar panggung lebih dingin dari biasanya. Angin sering berhenti mendadak. Dan langit, walaupun bintang-bintang kelihatan, kayak berat. Banyak warga bilang, malam ini anginnya aneh ya. Tapi nggak ada yang curiga lebih jauh. Sekitar jam 9 malam, wayang dimulai. Pak Dalang baru, orang luar juga, mulai mukul kepiak. Musik gamelan mengiringi pembukaan, dan semua mata langsung tertuju ke arah panggung waktu Sekar muncul. Dia duduk di pojok panggung, di kursi sinden yang biasanya diduduki Bu Darmi. Dia pakai kebaya hitam polos. Rambutnya panjang banget, nyentuh lantai bambu panggung. Tapi yang bikin semua orang langsung terdiam adalah wajahnya. Sekar punya wajah cantik, tapi pucat banget. Kayak nggak kena matahari selama berbulan-bulan. Matanya cuma satu yang kelihatan. Satunya lagi ketutup rambut. Entah disengaja atau emang bentuknya gitu. Tapi dia nggak pernah senyum. Bahkan nggak ngelihat ke arah penonton sama sekali. Duduknya kaku, tangan di pangkuan. Dan semua gamelan otomatis berhenti waktu dia buka suara. Suara pertama dia keluarin itu pelan banget, tapi jelas. Nggak pakai pengeras suara pun, suaranya terdengar sampai ke pojok lapangan. Lembut, panjang, dan dingin. Rasanya kayak suara dari bawah tanah. Dalam dan nyayat, gue waktu itu langsung merinding. Gue lihat ke kanan, ke kiri. Semua orang diam. Nggak ada yang gerak. Nggak ada yang ngobrol. Dan saat lagu masuk bait ketiga, tiba-tiba Pak Joni, tetangga depan rumah gue, berdiri sambil megang kepala. Dia teriak keras banget, sakit. Sakit banget kepala gue. Dan sebelum ada yang sempat bantuin, dia jatuh ke tanah. Badannya kejang, matanya melotot, dan dari hidung serta telinganya keluar darah. Suasana langsung panik.
Orang-orang lari ke tengah, bantuin Pak Joni. Tapi udah telat, nafasnya udah berhenti. Matanya terbuka tapi kosong. Dan darah di wajahnya makin banyak, kayak ngalir tanpa henti. Kayak ada yang bocor di dalam sana. Tapi anehnya, panggung tetap jalan. Dalang tetap main. Gamelan tetap dipukul. Dan Sekar Sinden itu gak goyah sedikit pun. Dia terus nyanyi. Suaranya makin tinggi. Makin menyayat. Gue pengen teriak, pengen bilang ke Pak Lurah buat nyetop acara. Tapi suara gue hilang. Kayak ketahan di tenggorokan. Dan warga lain juga kayak bingung harus ngapain. Akhirnya semua cuma diam, nonton wayang, dengan satu jenazah di tengah lapangan, ditutupi kain seadanya. Dan sampai subuh, pertunjukan itu gak berhenti. Besok paginya, suasana kampung berubah total. Gak ada lagi yang cerita soal pertunjukan semalam. Semua orang sibuk bantuin keluarga Pak Joni. Tapi yang bikin merinding, malamnya satu orang lagi mati. Kali ini Pak Kusno. Ditemuin di teras rumahnya, duduk wajahnya penuh darah. Matanya terbuka lebar. Sama, gak ada luka. Gak ada jejak kekerasan. Dan waktu warga coba angkat tubuhnya, dari mulutnya keluar suara. Bukan napas, tapi seperti lagu Sinden. Nadanya pelan tapi jelas. Lagu yang sama kayak yang Sekar nyanyiin semalam. Gue gak tahu kenapa waktu itu gue gak langsung kabur dari kampung ini. Tapi mungkin karena rasa penasaran gue udah lebih besar dari rasa takut. Karena malam berikutnya, satu warga lagi meninggal. Dan Sekar, dia masih ada di kampung. Di rumah kosong bekas warung tua dekat lapangan. Tapi gak ada yang berani ke sana. Gak ada yang pernah lihat dia keluar rumah. Tapi tiap malam Jumat, ada suara nyanyian dari arah rumah itu. Pelan. Dan selalu ada warga yang meninggal. Satu persatu. Dan semua kematiannya dengan wajah penuh darah. Gue makin gak tenang sejak malam kedua pertunjukan itu. Sekar makin bikin gue penasaran, sekaligus takut. Gue bukan orang yang gampang percaya hal gaib, tapi apa yang gue lihat, apa yang gue denger, dan apa yang gue rasain, semuanya udah di luar nalar. Rasanya kampung gue berubah. Jadi tempat yang gak lagi adem kayak dulu. Malam terasa panjang, dan suara jangkrik mulai jarang terdengar. Seolah semua makhluk kecil pun takut buat bersuara. Pagi setelah kejadian kedua, gue langsung datengin Pak Lurah ke rumahnya. Rumahnya waktu itu sepi. Nggak seperti biasanya yang selalu ramai disambangi warga. Gue ketok pintu 3 kali, nggak ada jawaban. Baru setelah gue panggil dengan suara agak keras, pintunya kebuka sendiri. Tanpa suara, kayak didorong angin. Gue masuk pelan. Dan di dalam, Pak Lurah duduk di kursi ruang tamu, sendirian, matanya sayu, mukanya pucat kayak mayat baru dimandiin. Pak, saya mau nanya soal Sekar, kata gue. Agak gemetar. Dia nggak langsung jawab, cuman ngeliatin gue lama. Baru setelah beberapa detik, dia buka mulut pelan. Dia yang datang sendiri. Aku nggak bisa nolak. Dia itu siapa, Pak? Tanya gue makin penasaran. Pak Lurah duduk tegak, matanya ngelirik ke jendela, lalu dia ngomong kalimat yang nggak bakal pernah gue lupain seumur hidup, yang lama dikubur. Sekarang bangkit lewat suara. Dada gue langsung dingin. Kalimat itu, nadanya kayak doa yang dibalik. Nggak jelas, tapi berat. Gue mau tanya lagi, tapi Pak Lurah bangun dari kursinya, dan tanpa ngomong apa-apa, dia masuk ke dalam kamarnya. Ngelos. Udah gitu aja. Gue keluar dari rumahnya dengan kepala muter. Entah kenapa, kampung yang biasanya terang dan cerah, pagi itu kelihatan suram. Langit mendung, tapi bukan mendung hujan. Lebih kayak abu-abu gelap yang gak jelas sumbernya. Malam berikutnya, pertunjukan wayang digelar lagi. Dan entah kenapa warga tetap datang. Padahal udah 2 orang mati. Tapi mereka datang. Duduk rapi. Bahkan anak-anak pun dibawa. Aneh kan? Kayak mereka nggak sadar, atau malah nggak bisa nolak. Kayak terhipnotis. Dan gue lihat sendiri, waktu Sekar naik ke panggung, semua langsung diam. Nggak ada suara, nggak ada gumaman. Bahkan bayi pun nggak nangis. Semua hening. Dan begitu Sekar mulai nyanyi, suara itu muncul lagi. Suara yang susah dijelasin. Lembut tapi nyayat. Indah tapi sakit. Di telinga rasanya nyesek. Kayak ditusuk halus. Dan anehnya, makin dia nyanyi, makin semua orang kayak ketarik. Matanya kosong, mulutnya mangap. Sekar ikut nyanyi pelan, padahal gue yakin gak ada yang tahu liriknya. Gue duduk di bangku paling belakang. Tangan gue dingin, jantung gue deg-degan. Gue lihat kanan kiri. Orang-orang gak ada yang sadar. Mereka semua kayak, udah bukan mereka. Dan benar aja. Beberapa menit setelah lagu ketiga dimulai, anak kecil umur 9 tahun, anaknya Busri, teriak kenceng dari barisan depan, lalu jatuh ke tanah. Semua orang kaget, termasuk gue. Tapi anehnya, gak ada yang langsung nolongin. Mereka cuma ngeliat, diam. Kayak kebekuan massal. Gue lari ke depan dan waktu gue lihat anak itu, wajahnya merah penuh darah. Matanya kebuka lebar, tapi kosong. Dari hidung dan mulutnya, darah ngalir pelan.
Nggak ada luka luar, sama kayak 2 korban sebelumnya. Mati dalam kondisi tubuh utuh. Tapi bagian wajah kayak bocor dari dalam. Gue langsung teriak, minta pertunjukan dihentikan. Tapi nggak ada yang dengar. Bahkan dalangnya tetap gerakin wayang, tangannya gemetar, tapi terus main. Sekar masih duduk, nyanyi pelan. Suaranya malah makin pelan, makin dalam. Gak manusiawi. Setelah itu semua makin kacau. Kampung gue berubah total. Setiap malam, gue denger suara nyanyian yang sama dari arah panggung, meski nggak ada pertunjukan. Kadang suaranya dari arah sumur belakang rumah, kadang dari pohon jambu depan masjid. Anak-anak mulai ngomong sendiri. Ada yang tiba-tiba nyanyi lagu aneh, padahal nggak pernah diajarin siapapun. Gue lihat sendiri tetangga gue, Pak Darto, berdiri di tengah jalan tengah malam, sambil nyanyi lagu yang sama dengan mata tertutup. Dan makin aneh, warga kayak nggak takut lagi. Mereka malah kayak nyari suara itu. Ada yang duduk semalaman di depan panggung kosong. Ada yang ngelamun di kuburan, katanya dengar suara Sekar manggil. Gue makin takut, gue nggak bisa diam. Gue harus cari tahu siapa sebenarnya Sekar. Jadi malam keempat, gue tungguin dia di belakang panggung. Waktu pertunjukan selesai dan semua orang pulang, gue ngumpet di balik kain layar. Gue duduk pelan, tahan napas, nunggu. Detik demi detik lewat. Sekar masih duduk di tempatnya, nyanyi pelan banget. Tapi suara itu tetap nyampe ke telinga gue. Seolah dia nyanyi langsung ke dalam kepala gue. Lalu rambut panjangnya yang nutupin mata sebelah mulai geser. Entah karena angin atau karena dia gerak. Tapi gue lihat, mata kirinya bolong, kosong. Nggak ada bola mata. Nggak ada isi, cuma lubang hitam menganga. Nah, dan dari lubang itu keluar suara perempuan lain. Suara yang bukan suara Sekar. Suara jeritan, suara tangisan, suara kayak orang disiksa di dasar sumur. Gue langsung jatuh ke belakang. Tubuh gue kaku, mulut gue terbuka, tapi nggak bisa teriak. Suara itu kayak masuk ke kepala, ngacak-ngacak isi otak gue. Lalu tiba-tiba, semuanya hening. Nggak ada suara, nggak ada nyanyian. Gue buka mata pelan-pelan dan Sekar udah nggak ada. Kosong, panggung kosong. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada bekas kaki. Nggak ada suara langkah. Kayak dia nggak pernah ada di sana. Malam itu gue pulang dengan tubuh gemetar. Nggak bisa tidur. Gue duduk di kamar, nyalain lampu, nonton kipas angin muter berjam-jam. Tapi suara itu masih nyangkut di kepala gue. Suara tangisan dari dalam lubang matanya. Suara perempuan yang mungkin selama ini nggak pernah mati. Dan sejak malam itu gue sadar satu hal. Kampung gue nggak bakal sama lagi. Dan Sekar bukan manusia biasa, tapi sesuatu yang dikirim. Buat nyari, buat manggil, buat nuntut. Dan yang paling gue takutin, dia belum selesai nyanyi. Setiap tutup mata, yang gue lihat bukan lagi gelap, tapi mata bolong Sekar yang senganga kayak lubang neraka, dan suara perempuan yang nangis dari dalamnya. Suara itu kadang muncul bahkan di siang bolong. Lagi makan, lagi cuci muka, atau bahkan lagi di musala. Gue ngerasa kayak ada yang nempel di kepala gue, di pikiran gue. Dan itu semua dimulai sejak malam gue ngintip dari balik panggung. Warga kampung masih kayak dihipnotis. Malam-malam makin sepi, tapi anehnya, orang-orang malah makin semangat kalau dengar kabar. Pertunjukan wayangan akan digelar lagi. Kayak mereka nunggu Sekar nyanyi. Gak peduli berapa orang udah mati, gak peduli darah udah netes di tanah kampung, semua tetap jalan kayak biasa. Bahkan ada yang ngelamar jadi kru panggung, katanya biar bisa deket sama Sekar. Gila. Gue udah coba ngomong ke beberapa orang, termasuk ke Bu Sum, guru ngaji gue sejak kecil. Tapi yang dia bilang malah bikin gue makin merinding. Hati-hati Mas Dimas. Kalau suara udah masuk ke tulang, maka tubuh bukan lagi milik kita. Gue nanya maksudnya apa. Tapi dia cuman bilang, Sekar bukan sinden. Dia suara yang nyari tubuh. Dan suara itu butuh lubang buat keluar. Gue makin gak ngerti. Besok malamnya, pertunjukan wayang digelar lagi. Gue gak datang. Gue duduk di rumah, ngurung diri. Tapi suara nyanyian Sekar tetap nyampe ke rumah gue. Padahal rumah gue jauh dari balai desa tempat panggung didirikan. Suara itu masuk dari genteng, dari lubang angin, dari sela pintu. Bahkan suara itu terdengar dari radio. Rusak di dapur yang udah bertahun-tahun gak bisa nyala. Gue yakin suara itu gak pakai kabel, gak pakai speaker, tapi dia masuk ke kepala, langsung ke saraf. Tengah malam gue keluar. Gak tahu kenapa. Badan gue gerak sendiri. Kaki gue melangkah ke arah panggung. Jalanan sepi. Tapi di tiap rumah yang gue lewatin, ada satu pemandangan yang sama. Jendela terbuka. Endem di dalam rumah tuh satu orang duduk bengong, matanya kosong, nyanyi pelan. Liriknya sama, nadanya sama, lagu Sekar. Gue sampai depan panggung. Warga duduk rapi, mata mereka gak ngedip. Dalangnya udah kayak boneka, gerakin wayang kayak orang kesurupan. Dan di tengah panggung Sekar duduk. Rambutnya menjuntai, dan kali ini rambutnya udah gak nutupin matanya. Lubang itu
Kelihatan, jelas, gak ada yang teriak. Gak ada yang takut. Semua diem kayak pasrah. Dan malam itu korban keempat jatuh. Seorang ibu hamil. Gua gak tahu kenapa dia bisa ikut nonton. Tapi tiba-tiba dia berdiri, badannya goyang. Lalu darah keluar dari hidung, telinga. Dan akhirnya dia jatuh. Bayinya keluar sendiri dari perutnya. Tapi bukan bayi manusia. Gua lihat jelas. Itu bukan bayi. Tapi segumpal daging merah yang menggeliat. Dan dari wajah kecilnya, ada satu mata bolong di tengah jidat. Gue muntah. Gue langsung lari balik ke rumah. Tapi suara nyanyian itu ngikutin gue. Gue lari sejauh apapun. Suara itu tetap di belakang kuping gue. Kayak bisikan. Kayak suara ibu-ibu yang nyanyiin Nina Bobo. Tapi dari dasar liang kubur. Besok paginya, kampung makin kacau. Kuburan di belakang masjid dibongkar orang gak dikenal. Ada 3 lubang baru yang katanya muncul sendiri. Kayu nisan patah, tanah kebuka. Dan gak ada jenazah di dalam. Pak RT ngelapor ke polisi, tapi gak ada yang berani masuk kampung. Mereka cuma ngirimin 1 mobil patroli, itu pun cuma muter sebentar dan langsung balik. Alasan mereka katanya kasus belum cukup bukti. Padahal semua orang udah tahu, ini bukan urusan manusia. Malam harinya gue niat kabur. Gue siapin motor, tas kecil, bawa dompet, dan buku catatan lama dari almarhum bokap gue. Tapi sebelum gue sempat nyalain motor, lampu rumah padam, dan suara nyanyian Sekar muncul lagi. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi dari belakang rumah. Gue ngendap ke dapur, buka jendela, dan gue lihat Sekar berdiri di kebun belakang rumah gue. Dia diem, mukanya ngadep ke tanah, rambut panjangnya kayak melayang pelan tertiup angin. Gak ada suara, tapi tiba-tiba, suara dari matanya, lubang itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan tangisan, tapi suara gue sendiri. Suara gue nyanyi lagu itu. Gue langsung pingsan. Pas gue sadar, gue udah di musala. Ada Pak Lurah, Bu Sum, dan 3 warga lain duduk di sekeliling gue. Katanya gue pingsan di depan rumah. Dan Bu Sum nemuin gue sambil ngelantur ngomong sendiri pakai bahasa aneh. Gue gak inget, tapi kepala gue nyut-nyutan. Di telinga gue masih kedengar suara itu. Kecil, tapi jelas. Terus berulang, lagu itu. Gue bilang ke mereka semua, kita harus hentikan pertunjukan itu. Harus larang Sekar nyanyi lagi. Tapi Pak Lurah malah bilang, kalau kita berhentiin dia bakal marah. Dan suara yang ditahan akan lebih merusak daripada suara yang dikeluarin. Gue gak bisa terima alasan itu. Harus ada yang dilakuin. Gue balik ke rumah, buka-buka catatan lama bokap gue. Ternyata, di salah satu buku tua, ada cerita tentang Sindan zaman dulu yang matanya dicungkil gara-gara nyanyi lagu terlarang. Lagu itu dipercaya nyambung ke dunia arwah. Uns tambah-tambahan manggil mereka yang belum bisa tenang. Salah satu kalimat yang ditulis bokap gue bikin gue merinding. Jika lubang suara dibuka dari tubuh manusia, maka nyawa akan jadi pembayar setiap bait yang terucap. Gue langsung yakin, Sekar bukan cuma sekedar sinden. Dia pintu, dia lubang. Dia bukan manusia. Dan lagu itu, lagu pemanggil. Mungkin dulunya Bu Darmi pernah nyanyiin, tapi dia gagal. Mungkin makhluk itu udah lama nyoba masuk lewat suara, dan baru berhasil sekarang, lewat Sekar. Gue harus nutup lubang itu. Malam berikutnya, gue bawa senter, garam kasar benang merah, dan sehelai kain kafan bekas milik almarhum bokap. Gue masuk ke belakang panggung, pas warga lagi nonton wayang. Gue duduk pelan di lantai kayu belakang, dan nyiapin semuanya. Gue tahu ini gila, tapi kalau nggak gue lakuin sekarang, besok kampung gue mungkin tinggal nama. Dan waktu gue ngintip dari celah panggung, Sekar lagi nyanyi. Tapi kali ini, darah netes dari lubang matanya. Tapi dia nggak berhenti. Lagu terus jalan, dan kali ini, semua penonton ikut nyanyi. Bahkan anak kecil pun ikut, suaranya kayak paduan suara neraka. Ngangkat bulu kuduk, gue keluar dari persembunyian. Maju pelan ke arah Sekar. Tapi waktu gue hampir sampai, dia berhenti nyanyi. Dia nengok ke gue. Matanya lubang hitam itu nembus langsung ke dada gue. Suara dari dalamnya ngomong, kalau kau tutup, kau harus jadi pengganti. Gue gak ngerti maksudnya. Tapi tangan gue udah gemeter. Gue buka gulungan kain kafan, bacain doa yang bokap tulis, dan niat nutup lubang di matanya pakai kain itu. Tapi tiba-tiba, dari lubang matanya, muncul tangan kecil, tangan kayak bayi, tapi kukunya panjang, item dan licin. Tangan itu narik kain gue kaget, jatuh ke lantai. Sekar berdiri, dan dia mulai jalan ke arah gue. Warga, gak ada yang nyadar. Mereka semua nyanyi, matanya kosong. Mereka udah bukan mereka lagi. Gue tahu, cuma satu cara, gue harus jadi pintu penutupnya. Gue ambil benang merah dan garam, gue ikatkan ke jari gue sendiri, dan waktu Sekar sampai di depan gue bilang, kalau lo butuh suara buat ditutup, ambil suara gue. Dan begitu gue ngomong itu, Sekar senyum. Senyum pertama,
Dan terakhir yang gue lihat dari dia peluk gue, gelap. Gue gak tahu berapa lama semuanya gelap. Yang gue inget, waktu tubuh gue dipeluk Sekar, suara di kepala gue langsung lenyap. Gak ada nyanyian, gak ada jeritan, gak ada suara perempuan nangis dari lubang matanya. Yang ada cuma hening, sunyi yang pekat tapi gak damai, sunyi yang rasanya kayak ketarik ke dalam perut bumi, dikurung di ruang sempit, dan dikasih satu lilin kecil yang terus redup. Pas gue melek, gue udah di rumah busum. Tangan gue dibalut kain putih, dan leher gue sakit luar biasa. Suara gue hilang. Gue gak bisa ngomong. Bener-bener gak bisa. Kayak pita suara gue disegel. Setiap mau buka mulut, yang keluar cuma angin kasar dan rasa pedih di tenggorokan. Busum duduk di sebelah gue, matanya sembab. Dia bilang, "Kamu masih hidup, Mas Dimas. Tapi yang kamu bawa pulang bukan cuma tubuh." Gue gak ngerti maksudnya. Tapi waktu gue coba ngaca, di tengah jidat gue, muncul bekas luka kecil, bekas luka yang berbentuk kayak mata, dan perlahan menghitam. Sejak malam itu, pertunjukan wayang berhenti total. Warga kampung mulai sadar, entah kenapa, seolah-olah semua baru bangun dari mimpi buruk yang lama banget. Gak ada lagi yang nyanyi lagu Sekar. Gak ada yang nyari-nyari panggung. Bahkan tempat pertunjukan pun dibongkar, dibalur tanah dan garam oleh Busum dan 2 dukun sepuh dari kampung sebelah. Tapi meskipun udah gak ada panggung, gak ada wayang, dan Sekar udah lenyap entah kemana, gangguan belum sepenuhnya pergi. Masih ada yang ngaku lihat perempuan berambut panjang berdiri di pinggir sawah tengah malam, atau dengar suara gamelan dari kuburan tua pas malam Jumat Kliwon. Dan gue, sejak malam itu mimpi gue selalu sama. Gue berdiri di panggung kosong, di depan gue warga duduk rapi. Semuanya pakai kain putih, wajah mereka datar, matanya bolong. Mereka gak ngomong, tapi dari mulut mereka keluar suara nyanyian yang sama. Lagu Sekar. Tapi kali ini, gue yang nyanyi. Suara gue yang keluar dari mulut mereka. Suara yang harusnya udah hilang, tapi sekarang jadi milik mereka. Gue bangun dengan keringat dingin. Tiap kali mimpi itu muncul, luka di jidat gue berdenyut. Kayak mata itu hidup, kayak ada yang ngintip dari balik kulit gue. Busum bilang, luka itu gak bisa hilang, karena gue udah jadi penutup. Artinya, lubang suara dari Sekar sekarang ada di gue. Gue udah jadi wadah. Wadah yang nyimpen semua suara yang harusnya gak pernah didengar manusia. Dan satu-satunya cara buat jaga kampung ini tetap selamat, ya dengan ngejaga supaya suara itu gak keluar lagi. Tapi jujur, makin lama makin berat. Kadang pas malam-malam, suara itu muncul lagi. Pelan, lembut. Masuk ke kuping gue. Kayak ada yang bisik, "Nyanyi Mas Dimas. Nyanyi biar lega." Dan kalau gue gak kuat, kalau gue mulai ikut nyanyiin satu bait aja, suara itu makin jelas, makin besar. Kadang sampai tangan gue sendiri bergerak, nulis lirik lagu itu di tembok, di lantai, bahkan di kulit tangan gue sendiri. Kayak suara itu nyari jalan buat keluar lagi. Gue pernah nyoba tulis semuanya di buku. Berharap ada orang lain yang bisa bantu nyelesain ini. Tapi setiap kali tulisan gue selesai, kertasnya gosong. Kebakar sendiri. Gak pernah ada yang bisa baca. Gak pernah ada yang bisa bantu. Sampai akhirnya, gue berhenti nyoba. Gue sekarang hidup di rumah pinggir sawah. Jauh dari kampung. Gue gak berani kumpul sama orang. Takut kalau tiba-tiba suara itu keluar pas gue gak sadar. Takut kalau mata di jidat gue kebuka dan mulai nyedot nyawa orang kayak Sekar dulu. Gue gak mau ada yang mati lagi gara-gara lagu itu. Tapi anehnya, setiap bulan Maulud, gue selalu ngerasa panggilan itu makin kuat. Kayak ada yang maksa gue buat balik ke kampung. Kayak panggung lama itu masih hidup. Masih nunggu pemainnya datang. Dan gue sekarang udah jadi bagian dari panggung itu. Gue gak tahu sampai kapan bisa nahan ini. Gak tahu apakah mata itu bakal terus tertutup. Tapi satu hal yang gue tahu pasti, Sekar belum hilang. Dia cuma pindah tempat, pindah ke dalam gue. Dan kalau suatu hari nanti lo lagi jalan ke arah Cirebon, terus malam Jumat Kliwon lo dengar suara sinden nyanyi dari tengah sawah, mending lo tutup telinga. Jangan nyari asal suara. Jangan ikutin lagunya. Karena suara itu bukan buat manusia. Itu suara dari lubang kematian. Dan setiap kali dia dinyanyikan, satu jiwa harus bayar dengan darah.